gimana nih teman-teman? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita kan sudah kenal satu sama lain nih ya. Berarti nggak usah pakai perkenalan ya. Kakak di sini sudah kenal ini Yani, ini Mbak Angel, Mbak Amel. Kakak mau tanya nih, kalian kenal semua sama kakak? Benar? Iya benar. Oke, sebelumnya apakah kalian pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah. Belum pernah. Berarti kalian masih belum tahu ya apa sih konseling kelompok itu, benar ya? Belum tahu ya? Oke, kakak jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah layanan dan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Jadi dalam pertemuan kali ini kakak di sini menjadi konselor kalian dan kalian-kalian ini menjadi konseling, orang yang memiliki masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya. Kemudian dalam konseling kelompok ini kalian menceritakan masalah kalian masing-masing. Setelah kalian menceritakan masalah kalian masing-masing, kita membuat kesepakatan bersama. Masalah yang mana yang akan kita bahas, yang akan kita selesaikan, itu masalah mana? Masalah kalian yang mana? Apakah masalahnya Mbak Yani? Apakah masalahnya Mbak Angel? Ataukah masalahnya Mbak Amel? Seperti itu ya. Oke, dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman semua? Ya, Kak. Ya, silakan. Apakah aman jika kita membahas masalah kita di sini? Oke. Apakah kita aman jika kita menceritakan masalah kita di sini? Tentunya aman. Jadi dalam proses konseling ini, teman-teman, ada beberapa asas yang wajib kita patuhi. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Apa sih yang namanya asas kerahasiaan itu? Jadi dalam melakukan proses konseling ini, antara kakak sama kalian ini harus benar-benar bisa menjaga privasi kita masing-masing. Misalnya nih, Yani menceritakan masalahnya, Angel menceritakan masalahnya, Amel menceritakan masalahnya. Kemudian kakak sebagai konselor ini wajib bagi kakak untuk menyimpan dan mengunci rapat-rapat masalah yang kalian alami. Juga kalian sama, teman-teman kalian yang lain jangan sampai tahu bahwa kalian ini apa sih yang terjadi dalam proses konseling tersebut. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi masing-masing dari kita tuh sama-sama menjaga apa yang menjadi pembahasan kita dalam proses konseling ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi dalam proses konseling ini kalian harus benar-benar terbuka. Gak usah sungkan-sungkan untuk mengeluarkan sesuatu yang kalian pendam selama ini. Jadi kalian bebas, silakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Ketika kalian melaksanakan proses konseling ini, alangkah baiknya bahwa kalian itu gak terpaksa, ya. Jangan sampai kalian itu terpaksa melakukan proses konseling ini. Jadi kalian benar-benar sukarela, tanpa ada paksaan. Kalian benar-benar ingin mengikuti proses konseling ini, ingin merubah diri kalian menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah teman-teman, di sini kakak mau tanya nih, apakah dari kalian semua tahu dari tujuan konseling kelompok itu sendiri? Nggak tahu ya? Oke, kakak jelaskan lagi. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini selain kalian itu bisa membangun hubungan yang positif, kalian bisa menambah relasi yang saling memperdulikan. Dalam konseling kelompok ini kalian juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Kalian bisa menyadari tanggung jawab kalian ini apa sih? Misalnya tanggung jawab kalian sebagai seorang anak apa? Tanggung jawab kalian sebagai seorang murid itu juga apa? Konseling kelompok ini juga bertujuan untuk merubah perilaku kalian yang awalnya itu negatif menjadi positif. Seperti itu ya teman-teman. Semoga jadi aman banget ya, Kak. Ya, aman sekali. Semangat ya, masih semangat semuanya ya? Masih, benar-benar masih? Masih. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita itu sampai pada tahap peralihan. Tahap peralihan ini tahap yang dimana kakak akan menceritakan atau kakak akan membahas kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kemudian kakak juga mempertanyakan tentang kesiapan kalian dalam mengikuti proses konseling ini. Jadi kegiatan kita dimulai dari teman-teman semua akan menceritakan masalah kalian masing-masing. Misalnya kalian punya sesuatu yang membuat merasa kalian nggak nyaman, silakan keluarkan dalam konseling ini.
menjadi benar-benar kalian monggo dikeluarkan sesuai dengan asas keterbukaan tadi. Kalian nggak usah sungkan-sungkan untuk menceritakan masalah kalian dalam proses konseling ini, ya. Oke, selanjutnya kakak mau tanya nih ke kalian semua, ke teman-teman semua. Siapkah kalian untuk mengikuti proses konseling kelompok ini? Siap, Kak. Oke, alhamdulillah siap ya. Oke, segera kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada tahap kegiatan. Jadi di tahap ini itu kita akan membahas permasalahan masing-masing. Jadi dari kalian ini, kalian semua akan menceritakan masalah kalian masing-masing. Mbak Yani menceritakan masalahnya, Mbak Angel menceritakan masalahnya, Mbak Amel menceritakan masalahnya. Kemudian kita akan membuat kesepakatan bersama masalah yang mana nih yang mau akan kita bahas. Itu ya, paham ya? Oke, kakak ingin dari Mbak Amel dulu nih. Silakan diceritakan masalahnya. Iya, jadi gini Kak, semenjak pandemi itu saya malas belajar dan sering menunda-nunda tugas sekolah. Ya. Jadi gini nih Kak, saya dikasih tugas sama wali kelas saya dari pagi dan saya malas ngerjainnya dan baru mengerjakan jam 11 malam. Jadi ngumpulinnya itu nggak tepat waktu gitu Kak. Jadi kalau Mbak Amel ini teman-teman ya, Mbak Amel ini ketika dikasih tugas sama gurunya dari pagi, Mbak Amel ini malas untuk mengerjakan tugasnya, malas. Kemudian rasa malas itu menyebabkan Mbak Amel itu menunda-nunda pekerjaan. Jadi tugasnya itu baru dikerjakan sekitar jam 11 malam gitu ya Mbak ya. Akhirnya tugas yang dikumpulkan ini nggak tepat waktu, ya nggak tepat deadline. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kakak mau mendengarkan cerita masalahnya Mbak Yani. Silakan Mbak cerita masalahnya. Kalau saya tuh sulit untuk mengatur waktu untuk mengerjakan tugas hari. Sulit mengatur waktu. Kenapa Mbak kok sulit mengatur waktu? Karena sekolah daring ini saya lebih sibuk membantu ibu saya menjaga saya yang masih bayi. Ya, terus? Nah, jadi hal ini tuh membuat saya sulit mengerjakan dan mengumpulkan tugas daring Kak. Oh ya. Oke teman-teman, kalau Mbak Yani ini masalahnya itu lebih sulit untuk mengatur waktu. Alasannya itu kenapa kok sulit? Karena Mbak Yani ini lebih sibuk untuk membantu ibunya dan menjaga adiknya yang masih bayi. Nah, jadi saking sibuknya ini Mbak Yani sulit untuk mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugas daringnya tepat waktu itu sangat sulit. Seperti itu Mbak ya? Oke. Selanjutnya, monggo Mbak Angel menceritakan masalahnya. Saya itu jarang semangat untuk mengerjakan tugas daring dan hal itu sangat membosankan. Membosankan. Terus? Dan orang tua saya jarang mendukung saya untuk mengerjakan tugas daring. Oke, jadi kalau Mbak Angel ini teman-teman, menurut Mbak Angel ini tugas daring itu sangat membosankan. Ditambah lagi kurang dukungan ya dari orang tua untuk bisa aktif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Seperti itu ya. Teman-teman, sesuai prosedur konseling, setelah kalian menceritakan masalah kalian masing-masing, kita akan membuat kesepakatan bersama. Ya, jadi masalah yang mana nih yang akan mau kita selesaikan, yang mau kita bahas dalam konseling kelompok ini? Ya, apakah masalahnya Mbak Yani, apakah masalahnya Mbak Angel, atau masalahnya Mbak Amel nih yang mau kita selesaikan dalam konseling kelompok? Silakan dibuat kesepakatan bersama. Kalau saya sih masalahnya Mbak Amel Kak, karena saya sering mengalami masalah kayak Mbak Amel. Oh iya, Angel, Mbak Amel. Saya setuju Kak. Setuju. Oke, berarti kita akan membahas masalahnya Mbak Amel. Oke teman-teman, jadi setelah kalian ini mendengarkan, mengetahui dan memahami apa yang menjadi permasalahannya Mbak Amel selama ini, kakak akan menyampaikan suatu pengetahuan kepada kalian semua ya. Jadi kayak perilaku seseorang yang suka menunda-nunda untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu dinamakan dengan prokrastinasi akademik ya. Jadi seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan itu disebut dengan prokrastinasi akademik. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seseorang supaya seseorang ini bisa merubah perilakunya yang awalnya suka nunda-nunda tugas jadi dia tuh lebih disiplin ya, lebih disiplin untuk melakukan sesuatu. Nah teman-teman, di sini kakak ada yang namanya teknik modeling. Jadi dalam konseling, dalam suatu konseling itu ada banyak sekali teknik
Tapi dalam konseling kelompok kali ini kakak akan menggunakan yang namanya teknik modeling. Apa sih kak teknik modeling itu? Jadi di sini ini teknik modeling ini merupakan suatu teknik konseling yang dimana dalam teknik ini bisa merubah perilaku seseorang menjadi yang lebih baik. Jadi bisa memodifikasi, bisa merubah perilaku seseorang yang awalnya seseorang ini merasa tertekan, merasa ingin berubah. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknik modeling, teman-teman, seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya? Bagaimana kegiatan dalam teknik modeling? Jadi nanti kita kan fokus pada permasalahannya Kak Amel ini ya. Nanti masing-masing dari Mbak Angel sama Mbak Yani akan memberikan atau akan mengeluarkan pendapat kalian. Bagaimana sih solusi supaya kakak Amel ini bisa merubah perilakunya? Seandainya kalian berada dalam posisinya Mbak Amel, apa yang kalian lakukan? Seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Nah, kayaknya teman-teman ini kurang fokus deh. Oke deh, kita alihkan dulu ya. Jadi kita ice breaking dulu deh. Kita melakukan suatu permainan gitu ya. Nah, siap nggak? Siap nggak? Siap. Penasaran nggak permainannya itu permainan apa? Penasaran. Penasaran banget ya. Jadi permainannya itu gini. Kalian itu fokus sama yang kakak ucapkan. Jangan fokus sama apa yang kakak lakukan. Kemudian ketika kakak ngomong, yuk bisa yuk, kalian semua tuh jawab, kita hebat, kita bisa, gitu. Siap nggak? Siap. Siap ya? Fokus pada yang kakak ucapkan, jangan fokus apa yang kakak lakukan. Oke? Oke, kakak kasih contoh dulu. 1, 2, 3. Semuanya pegang mata. Oke. Semuanya pegang tangan. Ya kayak gitu, contohnya kayak gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Pegang hidung. Pegang alis. Pegang telinga. Oke deh, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalian sudah fokus untuk melaksanakan teknik modeling ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kayaknya teman-teman ini udah kembali semangat lagi ya untuk melanjutkan proses konseling kelompok ini. Benar nggak? Benar. Seru nggak tadi permainannya? Seru ya. Oke, alhamdulillah semangatnya sudah kembali lagi. Oke, kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Jadi masing-masing dari Mbak ini akan berpendapat untuk mengatasi permasalahannya Mbak Amel. Gimana sih kalau seandainya Mbak Yani atau Mbak Angel ini berada di posisinya kakak Amel? Apa yang akan kalian lakukan? Seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Ya, Kak. Oke. Menurut saya, Amel ini harus membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Membuat jadwal kegiatan. Oke. Tujuannya biar Amel ini bisa disiplin kembali dalam mengerjakan tugas. Setuju sekali kakak dengan Mbak Yani. Jadi Mbak Amel ini harus bisa membuat kegiatan jadwal sehari-hari. Silakan Mbak Angel mungkin ada pendapat. Oke. Menurut saya Mbak Amel harus memiliki tujuan utama. Ya. Tujuan utama Mbak Amel masuk sekolah yaitu harus rajin dan menjadi murid berprestasi. Oke, kakak sangat setuju sekali dengan pendapat Mbak Yani sama Mbak Angel. Kalau Mbak Yani tadi pendapatnya itu Mbak Amel ini harus bisa Kak membuat kegiatan sehari-hari supaya Mbak Amel ini bisa disiplin lagi, supaya Mbak Amel ini bisa rajin lagi untuk mengerjakan tugas daring, tidak menunda-nunda untuk mengerjakan tugas sekolah. Kemudian Mbak Angel juga kakak sangat setuju sekali. Jadi Mbak Angel ini, saran dari Mbak Angel, Mbak Amel harus memiliki tujuan utama. Tujuan utama Mbak Amel ini apa? Oh, Mbak Amel mau jadi anak yang rajin lagi. Mbak Amel jadi anak yang sangat-sangat menghargai waktu. Mbak Amel menjadi pribadi yang lebih baik. Itu harus memiliki tujuan utama dan harus dijadikan prioritasnya Mbak Amel. Seperti itu. Gimana Mbak Amel? Apakah Mbak Amel sudah termotivasi dari saran-saran teman-teman yang sudah disampaikan tadi? Iya, Kak, saya termotivasi dan saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak Amel sudah termotivasi. Alhamdulillahirobbilalamin, teman kalian Mbak Amel ini sudah termotivasi dan sudah memiliki pandangan bagaimana untuk menjadi yang lebih baik ke depannya berkat
motivasi dan saran dari Mbak Yani sama Mbak Angel tadi. Kemudian kakak mau tanya nih, apakah antara Mbak Angel sama Mbak Yani mungkin masing-masing dari kalian bisa termotivasi seperti Mbak Angel bisa termotivasi dengan kata-katanya Mbak Yani tadi, atau Mbak Yani bisa termotivasi dengan kata-katanya Mbak Angel tadi? Gimana? Saya juga akan mengerjakan tugas daring lagi Kak, dan saya tidak akan meremehkan tugas daring lagi. Oke, alhamdulillah. Mbak Yani? Saya juga Kak akan berusaha menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tujuan dari konseling kelompok ya seperti ini, melatih kepercayaan diri kalian, terus juga mengajarkan kalian untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Juga kalian bisa belajar bagaimana ya supaya masalah saya itu dapat teratasi gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang tidak bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, harus dengan bantuan orang lain seperti ini, seperti Mbak Amel ya. Bisa termotivasi karena saran-saran kalian, dan itu salah satu dari tujuan konseling kelompok yang kita lakukan hari ini, bisa merubah perilaku kalian menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Konseling kelompok ini bisa membuat kalian menjadi yang lebih baik lagi, dan kalian bisa mengetahui ya tindakan apa selanjutnya yang akan kalian lakukan ya setelah ini ya. Nah, kakak mau tanya nih di objek kita ya, objek yang menjadi pembahasan dalam konseling ini. Jadi terlebih dahulu kakak sampaikan ya teman-teman, dalam konseling itu terdapat 3P. 3P itu singkatan dari 3 penilaian. Yang pertama ada pengetahuan, ada perasaan, dan tindakan. Nah, kakak mau tanya nih di Mbak Amel, pengetahuan apa yang Mbak Amel dapatkan setelah melakukan konseling kelompok ini? Banyak yang saya pahami dari konseling kelompok ini. Ya. Seperti menghargai waktu, memiliki tujuan hidup, dan sadar akan tanggung jawab saya sebagai siswa. Alhamdulillah, kakak senang dengarnya. Kemudian perasaan apa yang Mbak Amel rasakan setelah mengikuti konseling kelompok ini? Saya lega dan merasa puas karena saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kakak semakin senang ya dengarnya. Kemudian tindakan apa nih yang kakak Amel lakukan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ya seperti tadi Kak, saya akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk belajar disiplin untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, kalian harus tetap semangat semuanya ya. Berhubung waktu kita dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini sudah berakhir ya, kakak akan tutup kegiatan konseling kelompok kita. Nanti misalnya di lain waktu kalian punya masalah, pengen konsultasi lagi sama kakak, gak usah sungkan-sungkan, japri atau WA kakak, dan kita akan membuat jadwal pertemuan dari lain waktu seperti itu ya. Oke, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan konseling kelompok ini. Semoga konseling kelompok yang kita lakukan di pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan barokah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat semuanya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih